Ketika membahas tentang Grace Kelly, rasanya kurang pas jika tidak membahas perjalanan hidupnya yang mirip seperti cerita dongeng. Sebelum menjadi putri kerajaan Monaco, Grace Kelly dikenal sebagai bintang Hollywood yang terkenal cantik dan berbakat. Namun takdir membawanya untuk menjalani peran baru sebagai seorang putri setelah menikah dengan Pangeran Rainier III dari Monaco. Setelah menikah dengan pangeran dari kerajaan Monaco, perempuan yang dikenal akan gaya dan keanggunannya ini segera meninggalkan kehidupan keartisannya dan fokus menjadi putri kerajaan Monaco. Putri Grace sendiri meninggal dengan tragis setelah mengalami kecelakaan mobil. Penasaran dengan kisah Putri Grace Kelly? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Putri Grace Kelly terlahir sebagai Grace Patricia Kelly. Lahir pada tanggal 12 November tahun 1929 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Dia memiliki satu kakak perempuan bernama Peggy dan satu kakak laki-laki bernama John Jr. Sedangkan adik perempuannya bernama Lizette. Ayahnya bernama John Brendan Kelly Sr. atau lebih dikenal sebagai Jack Kelly. Sedangkan ibunya bernama Margaret Catherine Meyer Kelly. Meskipun Grace Kelly bukan berasal dari keluarga bangsawan, namun keluarganya sukses dalam bidang bisnis, atletik, dan politik. Ayah Kelly adalah seorang pemilik perusahaan konstruksi yang sukses dan mantan peraih medali emas Olimpiade 3 kali dalam olahraga dayung. Sedangkan ibunya telah menjadi pelatih pertama tim atletik wanita di University of Pennsylvania. Ayah Grace Kelly dilahirkan dari pasangan Irlandia-Amerika, yaitu John Henry Kelly dan Mary Costello. Keduanya merupakan penganut Katolik Roma yang berasal dari Kidney Lake, Newport Country, Mayo, Irlandia. Sedangkan ibunya Grace Kelly, yaitu Margaret, berasal dari Jerman. Kakek dan nenek Grace dari pihak ibu, yaitu Karl Meyer dan Margaret Beck, adalah orang Jerman penganut Lutheran. Margaret sendiri baru menjadi penganut Katolik setelah menikah. Seperti juga suaminya, Margaret adalah seorang penggemar olahraga dan sangat peduli dengan kesehatan. Lulus dari Universitas Temple bagian pendidikan olahraga, Margaret Kelly menjadi wanita pertama yang mengepalai bagian pendidikan olahraga di Universitas Pennsylvania. Kakak Grace, yaitu John Jr., kelak akan meneruskan tradisi keluarga sebagai atlet dayung dan pernah menerima penghargaan James A. Sullivan Award sebagai atlet terbaik tingkat amatir tahun 1974. Sebagai hadiah pernikahan bagi Grace, John Jr. mempersembahkan medali perunggu Olimpiade pada tahun 1956. Sebuah nama jalan di Philadelphia, yaitu Kelly Drive, diambil dari nama John Jr. yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Kota. Grace Kelly dibesarkan di tengah keluarga yang sangat berkecukupan. Perusahaan konstruksi milik ayahnya berkembang sebagai perusahaan batu bata terbesar di pantai timur Amerika Serikat. Setelah menjadi jutawan, keluarga Grace Kelly pindah di kawasan elit di kota Philadelphia. Keluarga ini menempati sebuah rumah mewah dengan 17 kamar yang dilengkapi dengan taman bermain anak-anak. Selain itu, keluarganya juga memiliki sebuah rumah lain di Ocean City, Maryland, sebagai rumah liburan keluarganya menghabiskan musim panas. Walaupun tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat menyukai olahraga, namun Grace Kelly tidak seperti anggota keluarganya yang lain. Grace tumbuh menjadi anak introvert, pemalu dan tertutup. Selain itu, dia lebih rentan mengalami masalah kesehatan. Diketahui dia menderita asma dan masalah sinus saat masih kecil. Di antara kesehatan dan temperamennya, Grace adalah anak yang paling tidak disukai karena sifat pendiam Grace sangat menonjol dari saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudara Grace tidak bersimpati padanya. Pada suatu hari, adiknya yang bernama Lizette menguncinya di lemari. Alih-alih mencoba melarikan diri, Grace justru nyaman di dalam lemari dan bermain dengan bonekanya sampai seseorang menemukannya beberapa jam kemudian.
Sebagai seorang anak, Grace Kelly diajarkan oleh ibunya untuk tidak pernah secara terbuka menunjukkan emosi. Sedangkan ayahnya mengajarinya untuk berusaha mencapai kesempurnaan. Ketika masih remaja dan bersekolah di Ravenhill Academy, Grace sudah ikut peragaan busana dalam acara lokal bersama ibu dan saudara perempuannya. Ibunya memang sengaja mendorong dan membawa Grace untuk mengikuti acara-acara yang bisa membuatnya tampil di depan umum agar sifat pemalu dan introvertnya berkurang. Pada bulan Juni tahun 1947, setelah lulus sekolah, Grace memasuki dunia akting. Tentu saja pilihannya ini tidak disetujui oleh keluarganya, terutama ayahnya yang menentang dia menjadi artis. Grace Kelly pun bertekad dengan pilihannya tersebut. Ia mengikuti audisi di American Academy of Dramatic Art di New York dan membawakan adegan sandiwara Torch Pierre. Sandiwara tersebut adalah hasil karya pamannya sendiri, yaitu George Kelly, yang pernah memenangi hadiah Pulitzer dan mendukung keputusannya untuk menjadi artis. Walaupun kuota siswa untuk semester tersebut sudah penuh terisi, Grace diberi kesempatan wawancara dengan kepala penerimaan siswa baru, yaitu Emil Distel. Hasilnya mudah ditebak. Berkat campur tangan pamannya, Grace akhirnya diterima di Sekolah American Academy of Dramatic Art, sebuah sekolah yang melahirkan aktris terkenal seperti Katharine Hepburn, Lauren Bacall, Jane Tierney, dan Spencer Tracy. Setelah diterima sebagai siswa di Sekolah American Academy of Dramatic Art, Grace pun segera berangkat ke New York dan mengabaikan larangan dari ayahnya yang menentangnya pindah ke New York. Grace pun tinggal di asrama putri Manhattan Barbizon Hotel for Women. Untuk mencukupi kebutuhannya, Grace mengambil kerja sampingan sebagai fotomodel di agen model John Robert Power. Dengan didukung kecantikan yang klasik, kulit seputih porselen, rambut pirang ikal sepundak, hidung mancung, mata biru kehijauan, wajah oval, ditunjang dengan postur tubuh langsing ideal dengan tinggi 173 cm, membuat Grace Kelly menjadi salah satu model dengan bayaran tertinggi di New York pada saat itu. Setelah lulus dari akademi pada tahun 1949, jangan kira Grace langsung mendapatkan peran. Tetapi dia harus berjuang dengan para kompetitor lainnya. Dia terus berjuang mengikuti audisi untuk berburu peran, bahkan dia nyaris diperkosa. Don Richardson yang pernah mengantarkannya ke salah satu audisi, pernah melihat Grace keluar dari tempat tes dengan lari terbirit-birit, rambutnya acak-acakan, lipstiknya corat-moret, dan gaunnya robek. Setelah perjuangan yang melelahkan, akhirnya ia mendapatkan peran teaternya yang pertama di Bucks County Playhouse Pennsylvania. Kebetulan pemilik teater itu adalah kawan keluarga Kelly. Grace Kelly memulai karirnya di panggung Broadway dalam drama panggungnya berjudul The Father, karya August Strindberg. Atas bantuan Dot Richardson dan Mark Miller, ia bergabung menjadi klien Eddie Van Cleef, sebuah agensi entertainment yang banyak menghantarkan artis dan aktor papan atas Hollywood. Berkat permainannya di The Father, Grace tidak mendapat kesulitan main di segudang program TV yang pada waktu itu sedang naik daun. Jumlahnya mencapai 60 lebih dalam 2 tahun. Setelah berakting di beberapa peran di panggung teater Broadway, Grace memutuskan untuk mencoba melebarkan karirnya ke Hollywood. Namun itu tidaklah mudah. Dia pun mulai mengikuti berbagai audisi untuk mendapatkan peran dalam film. Saat audisi, dia sangat memperhatikan penampilannya. Berpakaian anggun, rambut ikal yang pendek, bahkan mengenakan sarung tangan putih yang sangat tidak biasa di dunia Hollywood pada saat itu, di mana para artisnya sering tampil dengan pakaian yang agak mewah. Namun gaya penampilannya yang berbeda tersebut menarik perhatian sutradara Henry Hathaway dan langsung menyukai presentasinya, yang pada akhirnya memberikannya peran kecil untuk debut pertamanya dalam film yang berjudul 14 Hours. Karirnya sebagai artis panggung Broadway dan artis Hollywood semakin berkibar pada tahun 1952 ketika ia membintangi film High Noon dan berperan sebagai istri Gary Cooper. Dalam film ini dia berhasil memenangkan Golden Globe untuk aktris pendukung terbaik. Penampilannya di The Country Girl produksi tahun 1954 sebagai istri dari aktor dan penyanyi alkoholik yang diperankan oleh Bing Crosby
membuatnya terpilih sebagai pemenang aktris terbaik Oscar. Dia berhasil mengalahkan Judy Garland dalam film A Star is Born. Selain itu, Grace Kelly juga menjadi artis favorit sutradara Alfred Hitchcock dan dipercaya membintangi 3 film yang disutradarainya. Antara lain film yang berjudul Dial M for Murder, Rear Window, dan To Catch a Thief, yang ketiganya diproduksi pada tahun 1954. Peran layar lebar terakhirnya adalah film yang berjudul High Society yang dibuat pada tahun 1955, sebuah adaptasi musik dari The Philadelphia Story, produksi tahun 1940, yang dibintangi bersama Bing Crosby dan Frank Sinatra. Setelah High Noon, ia melanjutkan di film besar lainnya yang berjudul Mogambo bersama Clark Gable. Puncak karirnya ketika dia berhasil memenangkan piala Oscar Academy Award untuk aktris terbaik di film The Country Girl. Dalam kehidupan asmaranya, Grace Kelly lebih menyukai menjalin hubungan dengan pria yang usianya jauh di atas usianya. Seorang psikolog mengatakan, jika Grace tanpa sadar mencari sosok pasangan seperti ayahnya, mengingat hubungannya yang sangat sulit dengan ayahnya sendiri. Hal ini dimulai ketika Grace masih sekolah di akademi. Dia sempat menjalin hubungan selama 2 tahun dengan salah satu instrukturnya yang bernama Don Richardson. Don Richardson usianya 11 tahun lebih tua dari usia Grace dan statusnya sudah menikah. Tentu saja ayahnya menentang hubungan tersebut dan ini semakin memperburuk hubungannya dengan ayahnya. Walaupun pada akhirnya Don Richardson memilih menceraikan istrinya. Namun beberapa waktu setelahnya, hubungan Grace Kelly dengan Don berakhir. Grace Kelly yang merupakan bintang baru di Hollywood disebut kerap mendekati aktor pemeran utama yang menjadi lawan mainnya dalam drama dan film. Rata-rata aktor yang ia dekati diduga sudah punya istri dan berusia tua, karena Grace disebut senang dengan figur seorang bapak. Grace Kelly bahkan dianggap menjadi ancaman bagi para istri aktor Hollywood. Dia diisukan menjalin hubungan dengan lawan mainnya seperti Clark Gable yang dikenal sebagai Raja Hollywood pada masa itu dan usianya 28 tahun lebih tua dari usianya. Kemudian Bing Crosby, lawan mainnya yang juga usianya 26 tahun lebih tua dari usianya. Dilaporkan juga dia pernah menjalin hubungan dengan Frank Sinatra yang usianya terpaut 14 tahun lebih tua dari usianya. Dia bahkan pernah berkencan dengan Pangeran Ali Khan, lalu dengan Ray Milland, teman mainnya di film Rear Window yang usianya terpaut 22 tahun lebih tua dari usianya. Kisah ini meledak menjadi skandal karena Milland sampai berpisah dari istrinya, dan hal ini membuat masyarakat dibuat marah besar kepada Grace. Tidak hanya itu, keluarganya yang penganut Katolik konvensional tidak setuju dia menikah dengan pria beristri. Saat itu, kolom-kolom surat kabar gosip menjadikannya bulan-bulanan di surat kabar mereka. Sejak saat itu dia mulai berhati-hati untuk tidak berkencan dengan pria beristri. Terakhir Grace menjalin hubungan dan bahkan hampir menikah dengan perancang busana oleh Cassini. Surat cinta Grace untuk Cassini ditemukan dan dicetak oleh Harper Bazaar bertahun-tahun setelah kematiannya. Terlepas dari dirinya yang kerap mendekati aktor beristri dan sudah berumur, Grace Kelly banyak didekati pula oleh aktor dan tokoh lainnya. Namun tidak jarang ia menolak mereka. Grace kelihatannya menyesal pada masa lalunya di Hollywood. Itu kata oleh Cassini, pacar seriusnya sebelum berkenalan dengan Pangeran Rainier. Cassini masih ingat, Grace seorang Katolik yang saleh. Ia sering mengantarkan pacarnya itu ke pengakuan dosa. Bahkan Cassini yakin, waktu itu Grace sudah siap untuk setia pada satu orang saja begitu dia menikah. Grace Kelly bertemu dengan calon suaminya Pangeran Rainier III dari Monaco di Festival Cannes di Perancis saat mempromosikan film To Catch a Thief pada bulan April tahun 1955. Ketika itu aktris Olivia de Havilland mengenalkan Grace kepadanya. Saat itu Olivia de Havilland menikah dengan Pierre Galanti, editor majalah Paris Match yang mengenal sang pangeran. Setelahnya ia mendapat undangan dari kerajaan Monaco untuk berfoto. Tidak sulit untuk menduga, sang pangeran dibuat rontok hatinya oleh keanggunan si pirang Grace ini. Setelah itu secara pribadi Pangeran Rainier dan Grace mulai bersurat-suratan dan mereka beberapa kali melakukan pertemuan secara pribadi.
Pertemuan ini membuat hubungan mereka semakin dekat. Pada bulan Desember tahun 1955, Pangeran Rainier ceritanya mengadakan kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Pada saat itu santer terdengar kabar, sebenarnya hanya ngeles saja kunjungan resmi, yang sesungguhnya adalah menyusul sang pujaan hati. Ditambah kenyataan, Pangeran dan Grace menjalani hubungan jarak jauh, dengan cara saling berkirim surat. Namun ada juga isu yang tersebar, bahwa Pangeran Rainier III menikahi Grace Kelly karena uang, bukan karena cinta. Pasalnya Pangeran Rainier naik tahta pada tahun 1949, tepat setelah kehancuran Perang Dunia II. Namun pada saat itu kehidupan pasca Perang Dunia II tidaklah ramah bagi kerajaan yang hanya mengandalkan bisnis kasinonya. Rainier memutuskan untuk menjadikan Monaco sebagai surga pajak, sehingga akan membuat Monaco terlihat lebih menarik bagi jutawan asing, turis, dan bisnis. Lalu Rainier yang belum menikah membutuhkan calon istri yang akan membawa keuntungan dalam pernikahan mereka. Itulah sebabnya Grace Kelly yang merupakan aktris Hollywood yang baru menanjak karirnya dan juga memiliki paras wajah yang cantik, dianggap mampu menarik banyak perhatian, uang, dan publisitas ke Monaco. Untuk itulah Pangeran Rainier dikabarkan mulai gencar mendekati dan merayu Grace Kelly. Grace bahkan bukan aktris pertama dalam daftar pendek Rainier. Pangeran Rainier juga dikabarkan tertarik pada Marilyn Monroe, artis top Hollywood. Bahkan sebuah surat dikirim kepada Monroe. Akan tetapi, Marilyn Monroe menolak Pangeran Rainier. Selain itu, sekitar tahun 1940-an hingga tahun 1950-an, sang pangeran dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan bintang film Prancis yang bernama Giselle Pascal. Namun hubungan itu pun kandas. Berita pertunangan Grace Rainier merupakan sensasi besar. Walaupun ketika itu karir Grace Kelly baru berada di puncak popularitas, namun dia sadar setelah menjadi putri, mungkin karirnya akan segera berakhir. Pada bulan Desember tahun 1955, mereka bertunangan. Grace bersama keluarga dan rombongan berangkat ke Monaco. Setidaknya mereka membawa 80 koper, anjing pudel, dan tercatat 400 wartawan mengajukan diri untuk meliput acara pernikahannya. Tetapi tentu saja setengah lebih ditolaknya. Rombongan itu berangkat dengan kapal laut menuju Riviera, di mana lebih dari 20.000 warga Monaco menanti sang calon putri. Dan pada tanggal 19 April tahun 1956, mereka resmi menikah dalam sebuah pernikahan yang megah. Ketika itu Grace Kelly berusia 26 tahun, sedangkan Pangeran Rainier berusia 32 tahun. Pernikahan dilakukan dalam 2 upacara. Upacara pertama dilakukan di Palace Throne Room, berupa upacara catatan sipil sepanjang 40 menit dan disiarkan secara luas di Eropa. Sebagai penutup upacara, dibacakan berbagai gelar resmi yang dianugerahkan kepada Putri Grace sebagai istri Pangeran Rainier. Hari berikutnya, upacara pernikahan dilangsungkan di Katedral Saint Nicholas. Baju pengantin Putri Grace dirancang oleh Helen Rose, perancang busana yang pernah meraih Academy Award. Putri Grace mengenakan baju pengantin yang dijahit 36 orang penjahit yang dibuat selama 6 minggu. Para undangan terdiri dari selebritas dan orang terkenal dari seluruh dunia dan disaksikan lebih dari 30 juta orang di televisi. Pasangan Grace Rainier berbulan madu di Mediterania di atas kapal layar milik Rainier di Juvente 2 selama 7 minggu. Ternyata menjadi seorang putri tidak segampang itu. Grace harus merelakan karir aktingnya dan melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikatnya dan secara otomatis menjadi warga negara Monaco. Selain itu, Grace harus menjalani tes kesuburan agar dia bisa menghasilkan ahli waris dan dia lolos persyaratan. Sebenarnya ada alasan untuk tes ini. Monaco masih berada di bawah perjanjian lama dengan Prancis dari tahun 1918 yang menyatakan bahwa jika Monaco tidak memiliki ahli waris, kerajaan akan dikembalikan ke pemerintahan Prancis. Selama menjalankan tugasnya sebagai seorang putri, Grace Kelly aktif dalam kegiatan sosial dan amal, serta memainkan peran penting dalam mempopulerkan Monaco sebagai tujuan pariwisata. Selama masa pemerintahannya, Monaco mengalami perkembangan signifikan dalam bidang pariwisata dan ekonomi. Grace Kelly yang didukung suaminya
berhasil menghidupkan kembali kerajaan sebagai pusat opera, balet, konser, drama, festival bunga, dan konferensi budaya. Putri Grace, begitulah dia dipanggil di Monaco, turut serta mengawasi renovasi fasilitas medis yang hancur menjadi rumah sakit kelas 1 dan mendirikan Princess Grace Foundation pada tahun 1964 untuk membantu mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Putri Grace sangat dicintai dan disayangi oleh rakyat Monaco. Salah satu momen penting dalam kehidupan Grace Kelly sebagai putri adalah pemberian kewarganegaraan Monegasque yang diberikan kepada dirinya oleh warganya. Hal ini mengukuhkan statusnya sebagai anggota kerajaan yang dihormati. Dalam berbusana, Putri Grace terkenal dengan pemilihan busana yang klasik. Hal ini semakin menonjolkan aura keanggunannya. Grace jarang menggunakan busana yang aneh-aneh, sekalipun itu koleksi dari perancang busana terkenal. Aksesoris yang digunakannya juga elegan. Dia seringkali menggunakan mutiara dan berlian sebagai pelengkap penampilannya. Sebagai penghargaan atas keanggunannya, label terkemuka Hermes mengabadikan namanya sebagai salah satu nama seri tasnya, yaitu Kelly Bag. Label ini katanya dijual mahal sekali dalam mengeluarkan produk eksklusif, sehingga setiap ia mengeluarkan satu model, hanya tersedia di bawah 50 item untuk konsumsi seluruh dunia. Tidak heran harganya tidak logis, dan setiap orang berduit merasa wajib mengoleksi produk keluaran Hermes ini. Kata mereka gengsi kalau tidak memiliki tas ini. Tentu saja Kelly Bag menjadi item paling laris sepanjang debut Hermes. Dari pernikahannya dengan Pangeran Rainier, Putri Grace Kelly dikaruniai 3 anak. Mereka adalah Putri Caroline Louise Marguerite, lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1957. Kemudian Pangeran Albert, lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1958. Dan Putri Stephanie Mary Elizabeth, lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1965. Putri Grace dikabarkan mulai menderita sakit kepala yang parah dan tekanan darah tinggi yang tidak normal pada tahun 1982. Saat itu pada tanggal 13 September tahun 1982, Grace bersama putrinya Stephanie, yang kala itu berusia 17 tahun, kembali ke Monaco dari rumah kedua mereka di Rock Angel di Paris. Di perjalanan pulang mereka mengalami kecelakaan mobil. Ketika itu Grace yang mengemudi tiba-tiba pingsan sebentar. Ketika dia sadar, dia secara tidak sengaja menekan kakinya di pedal gas alih-alih rem, sehingga mobil yang dikemudikannya terjatuh ke jurang setelah melewati tikungan tajam di gunung. Ketika para wanita ditarik dari puing-puing mobil, ditemukan bahwa Stephanie mengalami luka ringan, tetapi Putri Grace tidak sadarkan diri. Dokter menyimpulkan bahwa Putri Grace mengalami stroke saat menyetir sehingga kehilangan kendali dan menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Akibat kecelakaan itu Putri Grace mengalami kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki sehingga dokter memakaikan alat bantu dukungan kehidupan mekanik. Meskipun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa yang menyetir mobil memang Putri Grace Kelly, sejumlah pemberitaan buruk menimpa anak bungsunya, yaitu Putri Stephanie, yang juga ada di dalam mobil saat kecelakaan terjadi. Beredar kabar kalau sang ibu meninggal karena kelalaian Putri Stephanie saat menyetir mobil. Putri Stephanie sejak remaja memang dikenal sebagai anak nakal di kerajaan Monaco. Isu ini berhembus selama bertahun-tahun. Putri Stephanie yang tidak terima dengan kabar itu akhirnya mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bersalah. Sehari setelah kecelakaan itu, keluarga Putri Grace membuat keputusan untuk mengeluarkannya dari perangkat buatan yang menjaga jantung dan paru-parunya. Grace Kelly meninggal pada tanggal 14 September tahun 1982 pada usia 52 tahun di Rumah Sakit Monaco yang kemudian berganti nama menjadi Pusat Rumah Sakit Putri Grace. Jenazah Putri Grace dimakamkan di Katedral Saint Nicholas Monaco. Kematian mendadak Putri Grace Kelly pada tahun 1982 akibat kecelakaan mobil sangat mengejutkan dunia, dan ini merupakan pukulan besar bagi Monaco. Warisan kebaikan dan elegansinya tetap dikenang dan dia terus dihormati dalam sejarah Monaco. Putri sulung Grace, yaitu Putri Caroline, mengambil alih peran ibunya dalam keluarga kerajaan.
Setelah kematian Putri Grace Kelly, Pangeran Rainier III mendirikan Princess Grace Foundation di Amerika Serikat, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mendukung secara finansial seniman baru dalam teater, tari, dan film. Pangeran Rainier setelah kematian istrinya tidak pernah menikah lagi. Namun beredar rumor jika dia menjalin hubungan dengan Putri Ira von Fürstenberg, putri Pangeran Tassilo von Fürstenberg, seorang keturunan bangsawan Italia, sosialita, artis Italia, dan seorang desainer perhiasan. Pangeran Rainier sendiri meninggal pada tahun 2005 karena infeksi paru-paru. Setelah lama menjalani pengobatan di rumah sakit, dia dimakamkan di samping istrinya Grace Kelly. Setelah kematian Pangeran Rainier, putranya Pangeran Albert II menjadi penerus tatanya. Dia menjadi pemimpin kerajaan Monaco dan keluarga kerajaan terus memainkan peran penting dalam kehidupan negara itu. Selama puncak karir Hollywoodnya pada tahun 1950-an, Grace Kelly menjadi ikon kecantikan dan glamor internasional. Grace Kelly sendiri berkarir sebagai artis Hollywood selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1950 hingga tahun 1955. Dan tercatat hanya membintangi 11 film. Grace Kelly adalah ikon dunia yang memadukan pesona Hollywood dengan tanggung jawab kerajaan. Kisah hidupnya yang singkat tetapi luar biasa telah mengilhami banyak orang di seluruh dunia, dan dia tetap menjadi salah satu tokoh bersejarah yang paling diingat dalam sejarah Monaco. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, mengapa Monaco yang berbentuk monarki hanya punya pangeran dan putri, tetapi tidak ada penyebutan raja atau ratu? Untuk pembahasan ini ada sejarahnya, dan akan saya bahas di next video saya dengan pembahasan mengenai Pangeran Albert II dari Monaco. Itu tadi kisah kehidupan dari Putri Grace Kelly dari Monaco, di mana perjalanan kehidupannya penuh liku. Perjalanan Grace Kelly dari seorang artis Hollywood yang sukses, kemudian menjadi Putri Monaco, adalah salah satu kisah cinta dan kehidupan yang penuh dengan drama dan pesona. Dan dia tetap menjadi salah satu ikon terkenal dalam sejarah perfilman dan sejarah Monaco. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.